Sehubungan dengan pelajaran di fakultas atau jurusan psikologi, saya seringkali mendapatkan pertanyaan yang menarik. Pertanyaan yang pertama adalah, saya cocok nggak ya kuliah di psikologi? Yang kedua, di psikologi itu belajar apa aja sih? Yang ketiga, kalau seandainya saya kuliah di psikologi, terus ketika lulus, saya jadi apa? Nah, ini yang menarik. Saya mau ceritakan dua kisah dulu. Kisah yang pertama adalah seorang rekan saya yang dia kuliah di jurusan yang berbeda, dan setelah lulus kemudian dia bekerja, lantas kemudian dia baru sadar bahwa dia ternyata orang yang senang dengan hal-hal yang berurusan dengan manusia. Dan akhirnya kemudian setelah kerja kurang lebih 2 tahun, dia memutuskan untuk kuliah lagi, kuliah psikologi, dan mulai lagi dari nol. Dan ketika saya tanyakan kepada dia kenapa, dia bilang, ya habis saya tahu tentang psikologinya itu belakangan sih. Ya, makanya mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian supaya tahu psikologi itu apa aja. Dan yang kedua adalah kisah seorang teman saya yang sebaliknya. Ceritanya, dia kuliah psikologi, baru dia sadar bahwa dia nggak terlalu tertarik dengan ilmu psikologi. Dan akhirnya kemudian di tahun yang kedua, dia mengulang lagi, ujian lagi untuk mengambil S1 untuk bidang teknik. Dan akhirnya kemudian setelah dia berhasil diterima di fakultas teknik, psikologinya kemudian ditinggal. Jadi dia cuma kuliah sampai tahun kedua, habis itu psikologinya ditinggal. Mungkin ini bisa menjadi sebuah refleksi buat kita. Mari kita jawab dulu pertanyaan, apakah saya cocok masuk ke bidang psikologi atau enggak? Well, ada beberapa hal sih sebenarnya. Yang pertama-tama, sama seperti kayak masuk ke dalam jurusan teknik lah. Masa nggak suka dengan hal yang teknik? Artinya apa? Untuk masuk ke bidang psikologi, kamu juga harus menjadi orang yang tertarik dengan manusia. Senang mengamati, senang melihat. Makanya ada satu kalimat yang menarik dari Grace Kelly. Ini adalah seorang ahli psikologi kepribadian. Dia mengatakan begini, pada dasarnya setiap orang itu adalah ahli jiwa amatir. Nah, kalau kalian termasuk yang senang banget mengamati, senang banget melihat, senang banget tahu alasan dibalik perilaku seseorang, maka bisa jadi ini adalah ilmu yang cocok buat kalian. Yang kedua, sama seperti pengalaman saya dulu, waktu ketika di SMP, di SMA, saya itu seringkali menjadi tempat di mana mereka curhat. Saya masih ingat di SMA, saya punya beberapa teman yang punya masalah dengan pacarnya. Kemudian saya memberikan nasihat, memberikan tips, kemudian banyak membantu mereka. Makanya kemudian waktu itu saya dinasihati, Tin, kayaknya cocok deh kalau kamu masuk di psikologi. Dan itu juga yang mendorong saya masuk ke dalam dunia psikologi. Dan yang ketiga, bisa jadi juga adalah kalau kamu merasa ingin tahu lebih banyak, explore lebih banyak, juga bisa membantu mengatasi problem dalam hidupmu. Kamu ingin memecahkan berbagai persoalan-persoalan yang berhubungan dengan orang. Maka ini adalah ilmu yang cocok buat kamu untuk belajar. Saya ingin mengingatkan, ada 4 jenis mahasiswa. Satu adalah yang betul-betul dia masuk psikologi karena itu adalah passionnya dia, sesuatu yang dia sukai dan dia minati. Yang kedua, dia masuk psikologi karena disuruh. Entah disuruh oleh gurunya, entah disuruh oleh orang tuanya, saudaranya, dan akhirnya kemudian dia mengambil bidang itu. Yang ketiga, dia masuk ke psikologi karena ikut-ikutan. Karena kebanyakan sahabatnya ambil psikologi, akhirnya dia merasa daripada di tempat lain dan saya nggak punya teman, ya udah saya ikut teman aja. Dan yang keempat adalah karena berpikir bahwa psikologi itu bakalan mudah atau lebih gampang buat lulus. Dan akhirnya dia ngambil psikologi. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Yang disuruh-suruh orang, yang masuk karena ikut-ikutan, atau yang karena berpikir psikologi itu bakal gampang, akhirnya mereka lah yang kemudian banyak mengalami kekecewaan. Jadi kalau kita bicara tentang psikologi, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia. Kita belajar tentang kenapa sih orang berperilaku demikian, motifnya apa, dan apa alasannya melatar belakangi seseorang bertindak dengan perilaku tertentu. Itulah dunia psikologi. Ketika kita belajar psikologi, nggak melulu cuma belajar tentang bagaimana teknik kita melakukan konseling, melakukan terapi. Di psikologi itu butuh landasan, butuh fundamental. Itu sebabnya kalian akan belajar yang namanya statistik, belajar tentang matematika, belajar tentang ilmu biologi, terutama antropobiologi, karena kan psikologi bicara tentang orang. Jadi kita mengerti organ, kita mengerti tentang fungsi tubuh. Karena ketika kita menterapi dan membantu, ada kalanya ada orang-orang yang punya masalah psikosomatis. Bagaimana dampak psikologis terhadap kondisi fisik dan tubuh. Ada juga pelajaran tentang riset. Karena kadang-kadang kita akan mengadakan riset. Psikologi juga kadang belajar ilmu seperti filsafat, sosiologi. Dan ini adalah ilmu-ilmu dasar yang harus kita ketahui. Salah satu alasan kenapa kita belajar ilmu filsafat adalah karena dulunya psikologi itu sebenarnya ada cabang dari ilmu filsafat. Inilah yang seringkali membuat banyak orang merasa kecewa. Karena merasa bahwa ternyata psikologi tidak segampang yang dipikirkan. Karena butuh banyak PR, butuh banyak pekerjaan, butuh banyak riset, butuh banyak studi kasus buat kita untuk menyelesaikan studi di sana.
Dan cabang psikologi itu banyak banget. Bahkan kalau kalian ingin tahu, bisa dong sesekali search di APA, American Psychological Association. Di situ itu ada banyak sekali divisi-divisi dari cabang-cabang ilmu psikologi. Ada yang berhubungan dengan kesehatan, ada psikologi militer, ada psikologi kriminologi, dan banyak banget cabang-cabang psikologi. Tapi umumnya kalau ketika kita masuk dan kuliah di jurusan psikologi, ada beberapa cabang-cabang besar. Misalnya psikologi sosial, ilmu psikologi yang mempelajari manusia dalam konteks sosial. Biasanya ditujukan supaya kita bisa menjadi periset. Kita mengamati perilaku dalam konteks lingkungannya. Apa yang terjadi dengan manusia? Kenapa psikologi kelompok? Bagaimana orang berperilaku di dalam grupnya? Itu adalah psikologi sosial. Ada juga yang namanya psikologi pendidikan yang biasanya banyak dipakai di dalam dunia pendidikan. Di sekolah-sekolah atau di kampus. Tujuannya adalah membantu siswa supaya mereka lebih optimal ketika mereka belajar. Ada juga psikologi eksperimen. Nah, psikologi eksperimen itu biasanya berusaha untuk mempelajari perilaku manusia dalam kondisi yang terkontrol. Mereka mengadakan riset, mengadakan penelitian. Kadang dalam psikologi eksperimen mereka bisa lakukan juga dengan binatang. Nah, dari perilaku binatang ini misalnya tikus-tikus, lantas kemudian dipakai untuk mengeneralisasi dalam kehidupan manusia kurang lebih perilakunya seperti apa ya. Nah, ada juga psikologi klinis, melakukan terapi, melakukan konseling, terutama untuk membantu mereka-mereka yang punya masalah. Nah, ini adalah bagian dari psikologi yang dimana kita akan belajar teknik, metode ketika orang datang dengan masalah, apa sih yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka. Nah, yang saya geluti saat ini adalah psikologi, industri, dan organisasi yang biasa disebut dengan PIO. Ini biasanya dipakai di dalam dunia ke-HRD-an. Bagaimana kita membantu sumber daya manusia supaya mereka lebih produktif, atau ketika mereka punya masalah dalam konteks penyesuaian di tempat kerja, biasanya banyak dipakai mulai dari proses rekrutmen, training mengembangkan orang, kemudian bagaimana kita membangun kompetensi mereka sampai membantu mereka ketika mereka punya masalah. Ada juga psikologi perkembangan loh. Nah, buat kalian yang senang dengan anak-anak, senang dengan bayi, senang dengan pertumbuhan anak, dengan tumbuh kembangnya anak, ini adalah cabang psikologi yang khusus mempelajari tentang bagaimana kita menjelaskan proses perkembangan dari bayi sampai menjadi dewasa. Dalam perkembangannya, sebenarnya psikologi juga punya bermahsab-maksab. Jadi ada beberapa ilmu-ilmu penting ketika kita belajar di dalam dunia psikologi. Pertama itu adalah mahsab yang namanya psikoanalisa. Awal muasalnya itu dari Sigmund Freud, bapak psikologi modern. Mahsab pertama ini menyatakan bahwa manusia pada dasarnya dipengaruhi oleh genetik, latar belakang deterministik. Jadi bagaimana kondisi sejak dia kecil itu akan menentukan bagaimana perkembangannya. Kita akan belajar mahsab yang kedua, perkembangan dari mahsab pertama, yaitu psikologi behavioristik. Bahwa pada dasarnya manusia itu merespon terhadap stimulus. Jadi ada satu situasi, itulah yang membuat orang melakukan sebuah tindakan. Mahsab ketiga adalah yang namanya humanistik. Dipelopori oleh Abraham Maslow, Carl Rogers. Pada dasarnya adalah psikologi yang mengatakan manusia itu pada dasarnya adalah orang-orang yang butuh untuk dihargai. Manusia yang mandiri. Manusia yang perlu untuk dimanusiakan. Karena mereka berpikir bahwa mahsab atau pembelajaran yang sebelumnya kurang memanusiakan manusia. Dan berpikir manusia itu seseorang yang bisa berubah. Nah, dalam perkembangannya ada mahsab-mahsab lain. Misalnya mahsab psikologi kognitif yang bicara bahwa setelah ada stimulus, manusia nggak selalu langsung merespon. Ada hal-hal yang melatar belakangi kenapa orang merespon. Dan ada juga psikologi transpersonal yang berurusan dengan hal-hal yang sifatnya religius. Mungkin ini terkesan terlalu membingungkan, tapi intinya gini loh. Kalian bisa melihat bahwa di psikologi itu kita banyak mempelajari hal-hal yang bisa kita pakai, fundamental yang kita bisa peroleh untuk kita bisa menjelaskan tentang manusia dan perilakunya. Pertanyaannya adalah, apa manfaatnya ketika kita mengambil jurusan dan fakultas di psikologi? Tahu nggak kalau saya boleh cerita rahasia? Awalnya saya mengambil psikologi, salah satu keinginan dan kebutuhan saya adalah membereskan problem hidup saya. Saya bersyukur 4,5 tahun ketika saya kuliah itu membantu saya membereskan dan mengerti banyak hal yang terjadi di diri saya. Jadi kita bisa membantu diri kita sendiri. Yang kedua, of course, setelah belajar psikologi, kita bisa membantu juga orang-orang di sekitar kita. Ketika orang punya masalah, punya problem, karena kita mengerti ilmunya, kita bisa membantu mereka jauh lebih baik.
Dan yang ketiga, dengan belajar ilmu psikologi, kita jadi bisa menjelaskan banyak hal, perilaku yang mungkin orang lain dianggap sebagai sesuatu yang aneh, tidak masuk akal. Tetapi ketika kita belajar psikologi, kita jauh lebih mengerti, lebih memahami kenapa seseorang berperilaku tertentu dan apa alasannya mereka berperilaku demikian. Sementara kan seringnya ketika ada satu kejadian, orang langsung melabel, langsung menghujat. Ketika kita belajar psikologi, kita cenderung akan lebih bisa menahan untuk memberikan judgement dan label seperti itu. Dan yang menarik juga adalah manfaat kita belajar psikologi termasuk salah satu ilmu yang bisa diaplikasikan untuk banyak bidang. Dan saya percaya dengan berkembangnya zaman, bidang psikologi dan orang-orang yang berkecimpung dalam dunia psikologi akan selalu dibutuhkan. Kenapa? Selama umat manusia eksis, selama manusia tetap ada, tetap dibutuhkan pemikiran-pemikiran, ide-ide yang berhubungan dengan bagaimana kita bisa mengoptimalkan manusia. Cuma, saya ingin memberikan catatan juga soal bahaya, tantangan ketika kita kuliah di psikologi. Yang pertama, awal-awal di tahun pertama, tahun kedua ketika belajar psikologi, mulai seringkali menggunakan istilah-istilah psikologi untuk mengatakan, tahu nggak dia itu mengalami Oedipus kompleks lah, tahu nggak dia mengalami Elektra kompleks lah, tahu nggak dia itu psikosomatis. Jadinya melabel orang. Jadi hati-hati. Yang kedua, percaya nggak percaya, sama seperti kayak dokter punya masalah penyakit. Ketika dinasihati, apa yang terjadi? Gue kan dokter, ngapain gue dinasihati? Nah, hal yang sama seringkali terjadi dengan para lulusan dari psikologi. Makanya ketika orang-orang psikologi yang bermasalah, biasanya masalahnya bisa menjadi jauh lebih berat. Karena dia tahu solusinya seperti apa, yet orang ini tidak mau mengambil solusinya. Dan yang terakhir adalah kita bakal dijudge. Apalagi kalau misalnya contoh perilaku kita nggak sesuai. Mereka akan mengatakan begini, kamu tahu nggak dia jurusan psikologi loh, dia lulusan dari psikologi loh. Kok perilakunya kayak gitu ya? Sama sekali yang mencerminkan seorang yang latar belakang psikologi. Itu tantangan penghakiman label dari masyarakat sekitar kita itu akan lebih berat loh. So are you ready? Semoga sedikit penjelasan ini memberikan kita sebuah pemahaman yang jauh lebih baik. Di psikologi kita belajar apa sih, apa yang menarik, dan apa tantangannya. Dari saya Anthony Dio Martin, salam antusias.